Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab 6, ulasan karya seni. Silakan kalian persiapkan buku paket halaman 117. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas materinya. Simak baik-baik. Kita akan mulai dari pengertian teks ulasan. Apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta oleh orang lain. Istilah resensi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu resensie. Padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah review, yang asal katanya dari bahasa Latin, atau revidere. Re artinya kembali, videre artinya melihat. Karya yang dinilai dalam bentuk tulisan resensi itu meliputi film, buku, novel, pertunjukan teater, lagu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali karya seni yang bisa kalian ulas, ya. Misalnya kalian sudah menonton suatu film, nah kalian bisa buat teks ulasannya. Bagaimana sih isi film tersebut? Bagus atau tidak? Layak atau tidak? Buku, novel juga sama. Setelah kalian membaca, kalian bisa membuat teks ulasannya. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan teks ulasan. Nah, ada 3 hal, ada 3 tujuan dalam pembuatan teks ulasan ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya sastra. Yang kedua, mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem pada suatu karya. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya tersebut layak dinikmati atau tidak. Jadi, kalian di dalam teks ulasan tersebut dituliskan, ya, ini novelnya layak atau tidak, bagus atau tidak, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, nanti dituliskan di teks ulasannya. Selanjutnya mengenai struktur teks ulasan. Nah, ada 4 struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Orientasi biasanya berada di awal, ya. Isinya tentang apa? Isinya memberikan informasi umum mengenai sebuah film atau novel atau buku atau pertunjukan teater atau juga bisa lagu. Nah, jika itu adalah film, maka yang ditulis adalah nama film, tahunnya, sutradara, penulis skenario, aktor utama, dan latar belakang. Jika itu adalah buku, maka dituliskan penulisnya siapa, penerbitnya, tahun terbit. Semuanya yang ditulis merupakan data-data dari buku tersebut. Ya, itu adalah bagian awal atau orientasi. Nah, selanjutnya bagian keinterpretasi. Ya, mau itu film, buku, atau novel, itu menceritakan tentang isi ceritanya atau alur ceritanya dan berisi gambaran detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya, bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Jadi di bagian interpretasi ini dituliskan isi dari cerita film atau buku tersebut. Ya, dituliskannya secara singkat saja, ya, secara garis besar saja. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Nah, di bagian evaluasi ini dituliskan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Mau itu film, mau itu novel, mau itu lagu, dan lain sebagainya itu dituliskan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Boleh dari segi fisiknya, boleh dari segi isi ceritanya, apa saja. Misalnya kalimatnya berbelit-belit. Itu kekurangannya. Misalnya covernya kurang bagus atau gambarnya tidak jelas. Atau bisa juga kualitas kertasnya kurang bagus. Itu adalah kekurangan-kekurangannya. Kelebihannya, misalnya ceritanya menarik, bahasanya mudah dipahami, kemudian layak untuk ditonton atau layak untuk dibaca. Ceritanya menginspirasi sekali. Nah, itu adalah sedikit contoh-contoh dari kelebihannya. Selanjutnya yang terakhir adalah simpulan berisi komentar penulis, apakah hasil karya tersebut berkualitas bagus atau tidak, layak ditonton atau tidak, layak dibaca atau disaksikan tidak. Jadi dituliskan di situ, ya.
Nah, setelah kalian menuliskan evaluasi dari kelebihan dan kekurangannya, baru kalian bisa menuliskan simpulannya. Baru kalian bisa menuliskan komentarnya. Buku atau tontonannya layak atau tidak. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalian itu harus sering membaca contoh-contoh teks ulasan agar ketika kalian ditugaskan untuk membuat sebuah teks ulasan itu akan lebih mudah karena sudah ada gambaran. Selanjutnya silakan buka buku paket halaman 125. Di sini ada contoh struktur teks ulasan. Ya. Di sini judulnya adalah Pencarian Jati Diri dan Cinta Berlabuh. Itu adalah sebuah novel. Nah, di bagian data ada judulnya yaitu Perahu Kertas. Jadi judul novelnya itu adalah Perahu Kertas, tapi judul teks ulasannya adalah Pencarian Jati Diri dan Cinta Berlabuh. Untuk judul novel dan judul teks ulasan itu berbeda. Kalau judul novel itu memang sudah baku ada di novelnya, tapi untuk judul teks ulasan kalian bisa buat sendiri. Dilihatnya dari mana, Bu? Dilihatnya dari kalian tahu intinya apa dari novel yang kalian baca. Nah, di sini ada data-datanya dari mulai judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Itu adalah bagian data. Nah, selanjutnya bagian pendahuluan atau disebut dengan orientasi. Ini ada di bagian paragraf awal, ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran umumnya. Bisa juga menuliskan tentang latar belakangnya. Selanjutnya adalah bagian tafsiran atau interpretasi. Jadi di sini dituliskan inti dari ceritanya, sekilas tentang ceritanya. Kemudian di bagian isi atau evaluasi dituliskan kelemahan dan kelebihan dari novel yang telah dibaca. Dan terakhir, paragraf terakhir ini ada simpulan, ya. Nah, di sini adalah komentar atau simpulan, ya, dari apa yang sudah kalian baca. Jadi itu contohnya ya, Nak. Silakan kalian baca ya bukunya supaya kalian benar-benar paham. Kalian baca halaman 125 dari novel Perahu Kertas dengan teks ulasan berjudul Pencarian Jati Diri dan Cinta Berlabuh. Di buku paket ini banyak sekali contoh-contohnya ya, silahkan kalian baca. Nah, setelah kalian membaca, kalian kerjakan tugasnya. Silakan kalian buka halaman 117. Nah, di halaman 117 ini ada teks ulasan dari novel Laskar Pelangi, ya. Dan dari film Laskar Pelangi. Jadi yang satu dari novelnya, yang satu dari filmnya. Ya, untuk novelnya berjudul Laskar Pelangi dengan teks ulasan berjudul Perjuangan Anak Tanah Belitung. Sedangkan untuk filmnya di teks 2 sama judulnya Laskar Pelangi, tapi teks ulasannya berjudul Sebuah Keberanian Berbuah Manis. Dua novel ini dibaca, kemudian kalian kerjakan latihannya ada di halaman 119. Nomor 3 dari A sampai F. Pertama yang ditanyakan adalah unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam data-data karya yang diulas. Silahkan diisi. Sampai yang F, ada sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki seorang penulis ulasan. Ya, semuanya kalian kerjakan. Kemudian tugas yang satu lagi, kalian juga harus membaca teks ulasan halaman 122 berjudul Pencarian Jati Diri dan Cinta Berlabuh. Perahu Kertas judul novelnya. Ini yang tadi kita ulas strukturnya. Nah, silahkan kalian baca teks ulasannya. Ada latihannya di halaman 123 nomor 14 bagian A sampai J. Silahkan kalian isi juga. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Latihan-latihannya kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Harus menggunakan tulisan tangan ya, tidak boleh diketik. Tulis dengan tulisan yang rapih agar bisa dibaca ya. Dikasih judul dulu latihan halaman 119, baru kalian tulis jawabannya. Kemudian di halaman berikutnya kalian tulis latihan halaman 123, kemudian tulis jawabannya. Nah, jika sudah selesai tugasnya dikerjakan, kalian foto dan kirimkan ke GCR dengan tugas kelas latihan soal bab 6 teks ulasan. Kalian kirimkan sebelum pukul 3 ya. Langsung dikerjakan tugas-tugasnya, jangan ditunda agar pekerjaan kalian tidak semakin menumpuk. Silahkan ditonton berulang-ulang videonya agar kalian paham apa yang harus kalian kerjakan. Juga agar kalian paham akan materinya. Jangan lupa di like ya, Nak, videonya. Dan kalian tonton terus.
Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami oleh kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.